di kelas. Skenario pembelajaran, Pak Aziz mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 7 akan menyampaikan materi tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil di kelas 7D. Sebelumnya, Pak Aziz akan memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu melalui observasi dan wawancara bersama murid. Gaya belajar kalian apa? Pertama, kebutuhan belajar murid. Ketika kalian mengoperasikan sebuah alat baru, apa yang biasanya kalian lakukan? Apakah membaca petunjuknya terlebih dahulu, atau mendengarkan penjelasan dari orang lain, atau langsung menggunakannya, mengoperasikan praktek? Kira-kira jawabannya dari sini. Langsung dipraktekkan. Ayo Silva, langsung dipraktekkan. Membaca petunjuknya dulu. Bertanya orang lain. Bertanya orang lain dulu. Membaca petunjuknya. Itu apa tadi? Bertanya orang lain. Bertanya orang lain. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ketika kalian belajar lebih suka mana? Kamu membaca buku sendiri, mendengarkan penjelasan guru, atau dari audio, atau yang ketiga langsung praktek? Ayo, apa? Membaca di buku sendiri. Apa beda nih? Mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan guru, sama A. Membaca di buku, mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan guru. Baik. Oke, berikutnya yang ketiga. Kamu paling mudah mengingat apa? Kalau mengingat orang ya, yang baru dikenal, apakah wajahnya, atau namanya, atau apa yang telah kamu lakukan kepadanya? Kamu mengingat orang yang baru kamu kenal paling mudah ingat apanya? Wajah, nama, atau kamu telah melakukan apa ke dia? Wajahnya, namanya, wajahnya, nama, apa? Wajahnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, keempat ya. Jika kalian ingin masak sebuah menu baru, maka apa yang akan kalian lakukan? Apakah membaca, mengikuti resep tertulis, atau mendengarkan penjelasan dari televisi, dari YouTube, atau mengikuti insting naluri? Jadi apa? Mengikuti insting, membaca buku resep masakan, membaca resep masakan, mengikuti naluri. Apa beda nih? Mendengarkan di YouTube, membaca resep, mendengarkan YouTube. Baik, terima kasih. Gaya belajar kalian apa? Pertama, Berikut adalah hasil wawancara yang didapatkan. Guru menemukan perbedaan beberapa gaya belajar murid kelas 7D, yaitu gaya belajar visual terdapat 11 anak, auditori 11 anak, kinestetik 8 anak. Guru menemukan perbedaan kesiapan belajar murid pada materi ragam hias pada bahan tekstil, yaitu murid dengan pemahaman awal baik 9 anak, murid dengan pemahaman awal cukup 12 anak, dan murid dengan pemahaman awal kurang 9 anak. Kemudian guru
Melanjutkan membuat modul ajar berdiferensiasi. Guru membuat rancangan pembelajaran modul ajar berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian, guru menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kompetensi dasarnya 3.5, murid memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan. 4.5, murid menciptakan karya berbagai motif ragam hias pada bahan buatan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati gambar dan menggali informasi dari materi yang disajikan, murid berdiskusi untuk mengidentifikasi motif, alat bahan, dan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Berikutnya, setelah mengamati berbagai contoh penerapan ragam hias pada bahan tekstil, murid membuat karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan figuratif pada media tekstil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Lengkap ya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silakan. Ayo, Pak. Ya, terima kasih Ayu. Selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dirijen hari ini siapa? Ya silakan. Semuanya dibawa langsung. Bukan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, ada tumpah darahku. Untuk yang berikutnya, silakan kalian literasi membaca buku bacaan masing-masing selama 15 menit. Dan jangan lupa dibuat resumenya seperti biasa di buku resume literasi ya. Lalu jika sudah selesai, silakan hitung. Silakan. Buku literasi sudah selesai, silakan buku literasinya hitung. Gambar ragam hias. Nah, di materi bab 9 ini juga materinya ragam hias. Namun sudah diaplikasikan atau diterapkan pada bahan. Ya. Kalau di bab 9 nanti diterapkan pada bahan tekstil. Nah, bab berikutnya di bab 10 nanti diterapkan pada bahan kayu. Jadi tinggal penerapannya. Nah, jadi secara umum materinya dasarnya tentang ragam hias sudah pernah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu ragam hias? Mbak Oli, bermacam-macam hiasan, betul ya? Betul sekali ya. Bermacam-macam gambar yang berupa hiasan di hiasan. Nah, masih ingat gak apa saja motif-motif yang ada pada gambar ragam hias? Motifnya ada motif apa? Fauna, flora, alam benda, apa? Geometris, ada lagi? Figuratif, ya. Jadi itu beberapa motif yang paling sering kita jumpai. Nanti paling sering muncul dalam gambar-gambar ragam. Nah, pada hari ini kita nanti akan belajar materi
menerapkan gambar ragam hias pada bahan teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Nah, di situ tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis dan sifat bahan tekstil, kemudian mengidentifikasi jenis bahan pewarna, dan yang terakhir adalah penerapan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Ini nanti yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Nah, berbicara mengenai tekstil, ada yang masih ingat apa itu tekstil? Kalau tidak salah dalam pembelajaran prakarya di semester ganjil bab 1 juga pernah diberikan tentang kerajinan tekstil, betul ya? Nah, apa itu tekstil? Bahan serat, betul? Betul, bisa dari bahan serat, bisa juga dari bahan kain. Nah, jadi tekstil adalah yang berhubungan dengan bahan serat ataupun kain. Nah, nanti kita menerapkan ragam hiasnya pada bahan kain, ya. Seperti yang sering kalian jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kira-kira bahan apa, kain apa yang ada motif ragam hiasnya? Mungkin ada yang tahu? Oke, nah hari ini anak-anak kita nanti belajar menerapkan materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil melalui pembelajaran secara berkelompok. Nanti kita akan berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, kemarin pada pertemuan minggu yang lalu Bapak sudah memetakan gaya belajar kalian masing-masing ya melalui wawancara. Masih ingat gaya belajarnya? Masih? Oke, masih ya. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok, mejanya dirapatkan berkelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing. Yang gaya belajarnya visual di sini, ya. Kemudian yang gaya belajarnya auditori di sini, yang gaya belajarnya kinestetik bisa berkelompok. Mejanya tolong dirapatkan. Ya. Kalian sekarang sudah berkelompok sesuai kelompok gaya belajarnya masing-masing ya. Sudah? Oke, saya tanya dulu, ini kelompok gaya belajar apa? Auditori, betul ya? Yang ini? Visual. Yang ini? Kinestetik. Nah, kinestetik nanti kalian bukan di sini, tapi kalian nanti akan bergerak ya, bergerak di sini. Ruangan kalian nanti di sini, ya, betul. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar kerja atau KPD ya, lembar kerja KPD. Nanti bisa kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya, ya. Nah, untuk menyelesaikan lembar kerja ini, maka kalian harus mempelajari materi terlebih dahulu. Materinya sudah saya siapkan, akan saya berikan sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Yang auditori ya, betul ya. Auditori nanti kalian mendengarkan, ya, bisa sambil melihat. Kemudian yang visual nanti kalian melihat, ya, akan saya bagikan semacam poster yang bisa kalian lihat untuk dibelah. Dan yang kinestetik nanti silakan bergerak. Ada poster pohon materi saya tempel di sana. Silakan nanti bergerak ke sana dan menyelesaikan lembar kerja sambil bergerak. Oke ya, bisa diulangi. Nah, baik. Saya bagikan dulu. Oke, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita
kegiatan materi yang inti pada berikutnya, ya. pembelajaran. Setelah kemarin kita pelajari tentang konsep pengertian ragam hias yang diterapkan pada bahan tekstil. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan mampu memahami yang pertama macam-macam jenis bahan tekstil. Lalu yang berikutnya kalian diharapkan mampu memahami apa saja teknik-teknik yang bisa diaplikasikan, diterapkan pada saat membuat ragam hias pada bahan tekstil. Paham ya? Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang ragam hias pada bahan tekstil. Masih ingat ya apa itu tekstil? Tekstil itu apa? Apa? Tekstil? Kain, ya, bisa serat. Ada yang menyebutnya benang. Nah, pada hakikatnya tekstil itu memang ya berasal dari serat, benang, dan diolah menjadi bahan kain. Nah, kain itulah dinamakan tekstil. Nah, banyak sekali kita jumpai gambar-gambar ragam hias yang diterapkan pada bahan tekstil. Ya, contohnya apa? Benda apa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Kain. Kain apa? Kain batik. Kain batik. Apalagi? Taplak, meja, betul. Kaos. Kaos. Sarung. Ada lagi? Taplak meja, sudah ya, betul. Yang lain? Kerudung, jarik, baju, ya betul. Nah, jadi banyak sekali ya kita jumpai penerapan ragam hias yang diaplikasikan pada bahan kain. Nah, kira-kira teknik apa saja sih yang bisa dipergunakan? Teknik apa? Tenun. Tenun, bisa. Batik. Membatik, bisa. Memahat. Ulang. Kain kok dibahas bisa? Membordir, betul, bisa. Sablon. Menyulap, bisa. Sablon. Nyablon juga bisa. Jadi banyak ya nanti teknik-teknik yang bisa kita terapkan pada saat menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita nanti akan berkelompok kembali. Nah, namun berkelompoknya adalah sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah kalian miliki ya. Pada pertemuan yang lalu sudah Bapak lakukan pemetaan tes kompetensi dasar awal kalian. Ya, kemarin ada yang kompetensi dasarnya baik, ada yang cukup, ada yang kurang. Masih ingat? Masih ya? Oke. Jika ingat silakan segera bentuk kelompok sesuai dengan kelompok tersebut. Ya, silakan. Oke, sudah berkelompok sesuai kemampuan dasarnya ya, teman-teman. Nah, nanti hari ini kita akan berdiskusi kelompok kembali untuk menyelesaikan lembar kerja kedua yang saya bagikan ya. Sekarang kita akan mempelajari materi yang berikutnya ya. Setelah kemarin kita pelajari tentang, jadi kalian harus paham apa saja jenis-jenis kain. Ada jenis kain apa saja? Apa sih kamu itu? Baca bukan ini, bukan namanya. Ini ya, macam jenis bahan tekstil. Nah, kalian harus tahu apa saja masing-masing di depannya. Kalau kain
nyelon. Kan, gambar yang dibuat dengan teknik menyulam itu yang mana? Oh, beda kan? Berapa jenis Pak ini menyulam? Ya, apa itu membaca? Apa itu menyusun? Apa itu membaca? Nah, sambil baca semua dulu. Pakai di sini ada masing-masing kalian harus mengalami apa ada di sini. Ada jenis kain apa? Ini gambar motif apa ini? Sensiasi produk. Fauna apa itu? Ini penggambar motif apa ini? Surati. Ini penggambar motif apa ini? Gambar motif apa? Surati. Fauna. Selanjutnya, anak-anak untuk mengukur berapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi, maka hari ini kita akan melakukan tes atau post test ya, untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian. Nanti saya akan membagikan soal atau asesmen sesuai dengan kemampuan dasar kalian di awal pembelajaran kemarin ya. Ada yang berkemampuan baik, kemampuan cukup dan rendah ya, betul ya. Nah, nanti silakan diselesaikan, saya beri waktu 30 menit. Selanjutnya, anak-anak untuk mengukur berapa jauh tingkat Berikutnya adalah kegiatan penutup kita pembelajaran. sudah memasuki ke kegiatan akhir pembelajaran kita. Jadi sebelum kita akhiri, maka mari kita buat kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari ya. Tadi kita tadi sudah belajar tentang apa? Iya, jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, masih ingat ada apa saja? Ada jenis apa saja tadi? Katun, derma, ya ada jenis sutra, nilon atau polister ya. Masing-masing jenis tersebut punya karakteristik atau ciri sifat yang berbeda-beda. Ada yang daya resap terhadap airnya tinggi, ada yang rendah, ketahanannya pula berbeda-beda. Nah, lalu yang kedua tadi kita juga sudah belajar tentang apa? Tentang teknik penerapan gerakan hias pada bahan tekstil. Nah, kita bisa menggunakan teknik apa saja tadi? Batik, nombordir, tenun, menyulam, menyablon ya, dan teknik-teknik yang lainnya. Itu yang bisa kita pergunakan untuk menerapkan gerakan hias pada bahan tekstil atau kain. Bisa dipahami ya? Oke, nah selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kegiatan kita adalah praktek membuat rancangan gambar yang akan diterapkan pada bahan kain ya. Nah, untuk itu jangan lupa di minggu depan disiapkan perlengkapan gambarnya ya, mulai dari buku gambar A3, kemudian pensil, penggaris, penghapus ya. Lalu jangan lupa media tekstil yang akan diterapkan ragam hiasnya ya, beserta pewarnanya. Di minggu depan kita sudah mulai proses kegiatan prakteknya. Jelas ya? Yang berikutnya, setelah ini kita akan mengisi refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi silakan nanti kalian bisa menuliskan di sini apa pengalaman belajar yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran tadi ya. Kemudian bisa kamu tuliskan di situ ada tantangan apa saja, hambatan apa saja yang sudah kamu alami dan harapan kamu untuk pembelajaran yang akan datang. Bisa ditulis di. Oke, baik, sudah selesai ya refleksinya. Sekarang bisa dikumpulkan dulu ke depan. Baik anak-anak, setelah serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi,
kita sudah mendapat banyak pengalaman ilmu baru ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Maka seyogyanya marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya dipersiapkan dengan baik untuk di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, kita sekarang sudah memasuki. Berikutnya adalah kesimpulan dan refleksi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu guru untuk melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar individu secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Murid akan memperoleh pembelajaran yang bermakna karena mereka belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah rekan sejawat Pak dari Pak Ajis. Saya mengajar mapel bahasa Inggris. Saya akan sedikit memberikan tanggapan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Pak Ajis. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Pak Ajis di kelas memberikan dampak positif bagi siswa dan sekolah. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya lihat kebutuhan belajar setiap siswa akan terpenuhi dengan baik sesuai gaya masing-masing siswa. Saya berharap kedepannya Pak Ajis dapat menerapkan secara konsisten pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan dapat menjadikan inspirasi bagi guru yang lainnya. Semoga sukses selalu pendidikan guru penggeraknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalsa Putri Agustina, siswa kelas 7D sampai 2 Ancak. Setelah saya mengikuti pembelajaran seni budaya tadi bersama Pak Aziz mempelajari tentang ragam hias tekstil, saya merasa senang dan bersemangat mengikuti pelajaran. Saya telah belajar dengan cara yang saya sukai, yaitu dengan mendengarkan video sambil melihat, sehingga saya menjadi lebih tertarik memahami materi dan terasa tidak menyesatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.